Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan perkembangan kasus Novi dan juga Agus. Salah satu bagian yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan statement terbaru dari Alvin Lim, yang sepertinya dia ini sangat yakin bahwa yayasan dari Pratiwi Novianti ini adalah ilegal dan dugaan menurut dia adalah ada indikasi terkait dengan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang menjadi landasannya adalah di sini terkait dengan kejadian di tahun 2023, di mana kita tahu ya ada viral video yang juga sempat aku repost di akun Facebook pageku teman-teman. Waktu itu kan kita ngelihat Novi itu berusaha mempertahankan bayi-bayi yang diasuh beserta dengan sejumlah ODGJ, tetapi ada petugas dari Dinsos, terus juga ada Barreskrim yang mendatangi dan terjadi kayak argumentasi. Nah itu kan ngebuat kita ngelihatnya kok sebegitunya banget. Nah Alvin Lim ini yakin bahwa Yayasan Novi itu ilegal. Mungkin ya, aku secara pribadi gini ya, karena kita nggak melihat secara detail, mungkin bisa aja Novi ada kesalahan bukan ilegalnya, mungkin yayasannya memang sudah legal, sudah resmi terdaftar, mungkin ada bagian misalnya pengasuhan yang tidak boleh mengasuh atau mengasuh terus ada surat izin. Nah, untuk bagian ini sebenarnya tidak terlalu fundamental menurut aku kalau kita ngomong secara manusiawi. Kenapa? Karena gini ya, kalau kita ngomongin tentang anak-anak yang terlantar, mohon maaf sekali Pak Alvin Lim, karena mungkin Anda tidak mengikuti peristiwa ini di tahun lalu. Yang namanya kalau kalian pergilah di Jakarta, nggak usah jauh-jauh gitu, di lampu merah, ada banyak banget orang terlantar. Ngapain sih pemerintah ribet-ribet ngurusin anak-anak yang sudah diurus sama Novi, bahkan juga di situ ada orang tuanya loh, dan mereka tidak dipisahkan. Kalau memang ada indikasi bahwa telah terjadi TPPO tersebut, aku yakin Novi sekarang sudah diamankan. Tapi kan ternyata tidak ada seperti itu. Mungkin ada bagian prosedural yang mungkin terlewatkan oleh Novi, tidak meminta izin untuk membiarkan mereka dirawat di situ. Kesannya hanya cuma ngebantu. Tapi kan fundamentalnya tidak ada orang yang dirugikan. Justru malah mereka dibantu, diberikan kesehatan, dibawa ke rumah sakit, dan sejenisnya. Tidak ada perdagangan. Ya, kita coba simak dulu ya. Ada salah satu bagian yang video yang disampaikan oleh Alvin Lim. Poinnya dia sangat yakin bahwa Novi ada hal yang menurutnya adalah TPPO tersebut. Maksudnya gimana nih Bang? Perdagangan orang. Kenapa saya bilang perdagangan orang? Di sini seperti yang dibilang sama si Arif Wismansyah, karena tidak punya izin, bos. Kalau lu punya izin, lu ngurus orang, oke lu sah, gue juga mundur. Oke, menurut Alvin Lim, Novi itu bisa dikategorikan sebagai perdagangan orang karena lo nggak punya izin bos gitu. Aku rasa coba deh Pak Alvin Lim dicek lagi dalam komposisi syarat terjadinya TPPO nih ya. Kita kan bisa ngecek di YouTube atau di Google, kita tahu kita bukan kuasa hukum. Ya, syarat TPPO kan ada bagian-bagian nih, misalnya teman-teman ya, aku bacakan secara sekilas ya. Tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan terorganisir yang melibatkan eksploitasi ekonomi terhadap manusia. Ada beberapa syarat. Pertama, perekrutan, pengangkutan, penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan. Apakah ada bagian yang kekerasan tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, memberi bayaran ataupun juga manfaat. Kan pemberian bayaran pun juga tidak ada di sini loh. Tidak ada transaksi, ini saya mau mengasuh anak ini saya bayar. Menurut aku tidak ada statement dalam undang-undang dikatakan bahwa TPPO itu kalau tidak ada izin. Jelas-jelas bagian-bagian yang disebut dari syarat-syarat TPPO sudah jelas tersebut. Tidak ada yang seperti dikatakan oleh Alvin Lim, tidak ada izinnya bos, itu TPPO. Terlalu memaksakan ya. Mungkin waktu kejadian setahun lalu, kalau kita yang mengikuti, kita bisa melihat lebih detail-detail. Tapi kalau kita cuma sekarang ngelihatnya di jejak digital yang keviralan aja, yang kesannya dari pihak Dinsos ada keributan sama Novi, kan kita ngelihat ya, ada adegan-adegan, waktu itu aku ingat banget, ada yang masuk ke rumahnya Novi katanya tanpa melepas alas kaki lah, kemudian dengan gaya yang nyolotnya, ada banyak drama-drama. Itu kan yang ngebuat jadi drama-drama dan ngebuat masyarakat tuh simpati dengan Novi. Mudah-mudahan Pak Alvin Lim melihatnya lebih detail, nggak cuma sekedar
berangkat dari berita yang viral saat itu, padahal kalau kita lihat lebih detail, ya ada banyak hal yang menyiratkan bahwa Novi hanya sekedar ngebantu. Mungkin dia salah secara prosedural, tidak punya izin untuk istilahnya itu merawatnya. Tinggal di situ, dia cuma punya izin adalah untuk yang ODGJ doang. Tapi untuk yang merawat anak-anak bayi tersebut, dia tidak punya izin. Itu kan sebuah kesalahan yang bukan yang fundamental banget, karena kan tujuannya hanya dibantu. Aku rasa banyak orang di luar sana juga merasakan atau melakukan hal yang dilakukan oleh Novi tersebut. Oke lah, anggap aja kita negaranya sudah seperti negara kayak yang di mana tuh, yang Qatar kan ya, yang tidak ada orang miskin di sana, sudah ditanggung oleh negara, pengemis di sana. Bolehlah kita kalau sudah negara kita selevel dengan Qatar, yang sesuai dengan undang-undang bahwa anak terlantar, semuanya itu akan ditanggung oleh negara. Oke, fine, kita nggak butuh orang-orang seperti Novi. Tapi kan kita Indonesia, mohon maaf nih, sedang menuju ke proses yang lebih baik, dan anak-anak terlantar tuh di Indonesia banyak banget gitu. Jadi, ya boleh-boleh aja kita punya berpikir kritis. Alvin Lim mengatakan dugaan-dugaan yang kesannya tapi sangat keras tersebut disampaikan. Menurut aku orang yang dituju oleh Alvin Lim, kalau dengan cara menyampaikan dengan cara yang seperti itu, padahal Pak Alvin Lim juga sedang sakit keras ya katanya di China. Tapi kok punya energi sebegitu banyak untuk terus menyerang Novi? Ya, aku berharap banget ada bukti lainnya, bukan cuma sekedar dari berita yang itu juga sudah selesai di SP3 dari pihak Yayasan Novi pun. Gary sudah menunjukkan bahwa terkait dengan kasus tersebut sudah dilakukan penghentian karena tidak ada unsur pidana di sana. Tetapi kan yang Alvin Lim katakan buktinya sekarang anak-anaknya nggak bisa diambil dan sebagainya. Ya mungkin ada bagian prosedural lah yang kita juga tidak bisa pungkiri. Yang namanya birokrasi di Indonesia itu juga kadang ngebuat kita pusing kan ya. Oke, terlepas setelah itu perdebatan Novi apakah memang ada TPP, dibuktikan aja. Secara logika juga kan Novi bilang begini, kalau memang saya itu ngejualin gitu kan ya hal-hal tersebut ya, masa saya dokumentasikan gitu, justru bukan itu sebagai jejak digital. Kalau Novi mau bisnis utamanya adalah menjual yang seperti itu, ya dia nggak akan dokumentasikan di YouTube-nya. Karena itu bakal berbahaya buat dia. Coba deh cari satu aja, mungkin keluarga atau orang tua atau siapapun yang merasa keberatan telah Novi bantu dan juga ngerasa bahwa dirinya dijual gitu. Itu deh salah satu untuk bukti permulaannya. Ya, mudah-mudahan ya Pak Alvin, aku yakin tidak akan bergeming dengan statement ini, tapi ya paling nggak kita bisa lebih fair lah. Kalau memang ada unsur kesana ya monggo aja. Nah, sekarang kita beralih adalah ke bagiannya Agus nih teman-teman. Ini yang paling banyak kalian mention ke TikTokku. Mas Anjas, coba lihat dong si Agus bareng sama rekannya, seorang dokter ya, bukan dokter ya. Dokter itu S3. Kalau dokter itu medical ya, yang di rumah sakit. Nah, Agus itu curhat terkait dengan dunianya sekarang yang sudah gelap. Dia cerita bahwa sekarang mata kanannya sudah nggak bisa lihat lagi yang cahaya begitu. Dia menceritakan, bayangkan bagaimana kondisi menjadi Agus. Apakah ini bukankah sesuatu hal yang sudah kamu prediksi awalnya? Kamu juga ternyata ke Singapura juga nggak jadi. Di Jakarta pun juga nggak jelas gitu. Coba kita simak cuplikannya berikut ini teman-teman. Sekarang udah nggak lihat lagi cahaya. Coba bayangin gimana gelapnya dunia Agus sekarang. Ya kadang ya Agus merasa sedih gitu. Sedih. Yang awalnya Agus bisa ngeliat, tiba-tiba ngeliat sekarang gelap. Gimana perasaan kalian? Ketika kita pejamkan aja itu, nggak usah lama-lama 5 menit. Nah, untuk bagian ini kan Agus menceritakan isi hatinya, yang tadinya bisa ngelihat, sekarang nggak bisa ngelihat, dia sangat sedih banget. Untuk bagian itu kita juga sedih ya, karena kan memang dia mendapatkan bantuan 1,5 miliar, karena memang banyak orang yang simpati dengan dia. Tetapi apakah ini tepat disampaikan dalam konteks kondisi terkait dengan drama donasi ini? Ya, justru menurut aku nggak tepat Agus, mohon maaf. Karena dengan kamu menunjukkan hal yang ibarat kata seperti menggarami lautan gitu loh. Maksudnya, ya orang sudah tahu kamu mengalami musibah tersebut, tapi dengan kamu mengatakan seperti itu, justru nanti netizen malah bilang begini, makanya Gus, coba dari kemarin-kemarin fokus pengobatan aja. 1,5 miliar dari donasi podcastnya Densu, plus juga dengan 35 juta dari podcastnya Novi.
itu cukup banget buat kamu pergi ke Singapura gitu untuk mendapatkan second opinion, tapi dengan drama-drama yang telah dilakukan, yang awal-awal itu tidak transparan, kemudian mengulur-ulur menggunakan uang donasi tersebut disayang-sayang daripada pakai uang tersebut buat berobat, mendingan disimpan kesannya, pakai aja BPJS, terus juga tidak mau dipakai buat pengobatan. Alasannya kan dari awal Agus sudah divonis, katanya sudah nggak akan bisa ngelihat lagi, ya dipakai aja buat kebutuhan atau disimpan buat kedepannya. Ya itu kan terlalu, give up-nya terlalu cepat ya. Kemudian ya Agus juga cerita, katanya pengen ke Singapura, ternyata sampai sekarang tidak berangkat ke Singapura. Jadi waktu itu menunjukkan ada banyak hal, mana yang benar, mana yang sepertinya tidak benar. Menit kalian mata kalian jalan, gimana rasanya Tuhan ke dunia? Betul bos. Iya Bu, kadang bagus sedih itu disita untuk nggak apa juga bisa ngomong ini buat teman-teman juga yang gak lisenkannya jangan sampai terjadi kayak Agus. Iya. Untuk teman-teman, jaga lisan kalian, jangan sampai terjadi seperti Agus. Aku juga orang salah. Iya. Agus minta maaf sama kalian semua. Agus memang salah, Agus minta maaf sama kalian semua. Agus bukan orang baik. Agus orang jahat. Ya. Agus bukan orang baik, Agus orang jahat. Terima kasih semua kalian yang udah hujat Agus, maki-maki Agus. Ini ada yang Terima kasih yang sudah menghujat dan maki-maki Agus gitu kan ya. yang ngasih Yunita ya, sabar bos, justru dengan begitu kamu nggak bakal melihat dosa katanya. Ya itu yang harus aku sabarkan. Bayangin posisi kalian, Allah tentukan mata kalian kayak Agus. Kasih cobaan ada begitu berat. Iya. Betul bos. Kalian beratkan lagi ke Agus, gimana perasaan itu? Coba kalian di posisi Agus sudah mendapatkan cobaan berat seperti ini, tapi malah diberatkan lagi dengan posisi yang seperti ini. Ini tuh kontradiktif loh Agus, dalam waktu yang tidak sampai 1 menit, hitungan detik, kadang dia bilang Agus ini orang jahat, Agus ini orang gak baik. Kemudian beberapa detik lagi ngomong bahwa coba kalian menjadi Agus, sudah kondisi berat seperti ini malah dihujat seperti A, B, C, dan D. Kan ada banyak kontradiktif ya, kesannya nggak tulus gitu loh. Makanya ya netizen bukannya malah prihatin, aku lihat di live-nya ini komentar-komentarnya tuh malah justru banyak yang menertawai dan juga nggak ada empati gitu. Bukan karena nggak punya rasa kemanusiaan lagi, tapi karena mungkin sudah paham gitu ya dengan beberapa bulan terakhir ini sifatnya Agus seperti apa. Iya. Ya, kalian nanti terus selalu jual kesedihan, terus selalu jual kesedihan. Nah, Agus bilang katanya nanti dibilangin jual kesedihan, katanya begitu. Emang semua kesedihan itu bisa dibuat, nggak bisa. Emang semua kesedihan tuh bisa dibuat-buat, nggak bisa, kata Agus. Iya. Ya, emang kesedihan tuh bisa dibuat-buat, ya bisa. Ya, ya sudahlah, untuk bagian tersebut aku prihatin ya dengan kondisi Agus. Tetapi sekali lagi ya, kita harus mengingatkan bahwa Agus, kenapa banyak yang kontra dengan kamu sekarang, bukan karena mereka tidak empati gitu dengan kondisi yang kamu alami. Semua orang tuh empati, aku yakin. Bahkan kan sampai 1,5 miliar terkumpul dana donasi, karena itu adalah bentuk nyata sebagian netizen yang begitu prihatin dengan kondisi kamu. Tetapi dengan drama-drama yang terjadi, bahkan terakhir pun sudah terjadi perdamaian lewat Kementerian Sosial, dengan Menteri Sosialnya pun langsung yang menengahi. Ternyata setelah dari situ kayak dejavu gitu Gus. Kamu melaporkan Novi lagi, kuasa hukum kamu yang kamu tunjuk baru, Alfi Lim juga melaporkan Novi. Ini kan mirip banget waktu terjadi dengan Densu dan Novi ya. Waktu kamu di podcastnya Densu, sempat viral kan awal-awal kamu ditemuin Wawa, kamu, istrimu, terus sama anaknya Wawa juga di podcastnya Densu, didamain, kelar. Densunya jalan-jalan ke Korea Selatan ya saat itu. Tiba-tiba kamu langsung melaporkan Novi gitu kan ya. Farhad juga sama, melaporkan Densu saat itu. Sekarang gitu lagi, jadi kayak polanya itu berulang gitu loh. Iya kan? Jadi kalau kita yang memahami dan mengikuti kasus ini beneran nggak sih Gus, kamu belajar dari hal yang lama atau enggak? Tapi aku lihat perbedaannya sekarang adalah karena Agus sudah ketemu langsung dengan Menteri Sosial,
Dan Menteri Sosial pun mengatakan bahwa Agus nggak boleh pakai uang tersebut sesuka-sukanya, harus ada tanggung jawab. Karena namanya open donasi, kalau uangnya di bawah 500 juta, harus ada yang namanya audit dari pihak internal yayasan. Tapi kalau di atas 500 juta, yang mengaudit sesuai undang-undang dan juga aturan harus dari pihak luar. Audit itu bakal ada konsekuensinya. Kalau ada beberapa uang yang nggak jelas pemakaiannya, harus dikembalikan atau ada sanksi pidana yang akan diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam hal tersebut. Nah, mungkin karena Agus sudah melihat dari authority mengatakan seperti itu, ya udahlah. Jadi pola yang sama terjadi lagi. Nah, makanya kan Densu juga bilang ya, apa jangan-jangan ini kita nggak mau nih ngasih pelajaran ke masyarakat kayak anak kecil gitu kan ya. Kita untuk mendapatkan apa yang kita mau, kita gunakan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang kita mau gitu. Ya, kurang lebih itu sih teman-teman menurut aku dari drama Novi dan juga Gus ini. Dari Gary Julian juga dari timnya Novi memberikan beberapa poin. Hari ini aku lihat bahwa ada 5 reimbursannya Agus yang untuk berobat ke rumah sakit, hanya 3 yang di-approve, sementara 2-nya itu tidak di-approve. Kenapa? Seperti itu, ini cuplikannya teman-teman. Berobat itu kurang lebih 5 kali, yang kita reimburse itu 3 kali. Kenapa yang 2 tidak di-reimburse? Karena pada saat itu mereka masih memegang cadangan sekitar ratusan juta juga, gitu kan. Oke, jadi beberapa reimburse, 2 tepatnya tidak di-approve karena uang di Agus itu masih ratusan juta rupiah. Ya, memang kan kita tahu ya yang diambilkan di Yayasan Novi 1,3. Sisanya juga aku hitung-hitung lebih dari 200-an juta karena ada bantuan-bantuan dari berbagai pihak selain dari dana donasi Yayasan Novi ataupun juga dari Denny Sumargo podcastnya seperti itu. Oke, itu dulu yang bisa aku update terkait dengan dana ini. Ada beberapa hal yang aku sampaikan. Pertama adalah untuk Pak Alvin Lim. Semoga cepat sehat, biar bisa kembali ke Indonesia, menyelesaikan dan juga membuktikan dugaan-dugaan terhadap kasusnya Novi ini. Terus untuk Agus, ya lebih bijaksana lah, karena kamu itu adalah center of the main character dari kasus ini. Kalau kamu bisa mengekat beberapa orang untuk mempercepat proses ini, kamu punya kuasa itu, Agus. Mungkin, biar nggak drama, aku cut aja dia jadi kuasa hukumku. Kelar masalahnya menurut aku. Dan buat Novi, ya mudah-mudahan diberikan kekuatan dan juga kesabaran untuk menghadapi drama-drama yang mendapatkan serangan dari berbagai pihak. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.